Shalom, apa kabar? Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti secara khusus untuk sekolah dasar kelas 6. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, dan saat ini kami akan belajar. Berkatilah kami agar kami bisa menerima dan melakukan pembelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu berbuatlah seperti untuk Tuhan. Dengan tujuan belajarnya ada 2 poin. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian melayani seperti untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mempraktekkan perbuatan melayani seperti untuk Tuhan. Itu saja anak-anak, sangat mudah ya. Siap belajar. Nah, anak-anak, kitab Matius pasal 22 ayat 37 dan 39b menjelaskan kepada kita tentang satu hukum yang dikenal atau disebut dengan hukum kasih. Ada 2 poin hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, dasar daripada perbuatan kita atau bentuk kasih sayang kita yang kita tunjukkan dalam iman kita kepada Yesus Kristus adalah hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan sesama kita wujudkan dalam bentuk melayani ya. Nah, ada beberapa prinsip umat Tuhan dalam melayani. Yang pertama yaitu tulus hati. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 menjelaskan kepada kita cara hidup jemaat mula-mula. Nah, jemaat mula-mula itu mempunyai cara hidup yang berbeda dengan masyarakat atau orang-orang di kota Yerusalem. Jemaat itu dengan gerakan hatinya sendiri, dengan kasihnya kepada Tuhan dan sesama, mereka menjual harta mereka lalu menyerahkannya kepada rasul-rasul atau murid Yesus, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga apa yang mereka perbuat itu membuat orang-orang merasakan kasih Tuhan. Orang-orang merasakan jamahan cinta Tuhan. Nah, mereka melihat iman jemaat mula-mula, iman kepada Yesus Kristus. Sehingga banyak orang yang bertobat. Banyak orang tersentuh oleh kasih sayang perbuatan mereka yang tulus. Mereka lalu percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Nah, jemaat mula-mula sangat disukai semua orang. Mereka tulus melakukan perbuatan tanpa mengharapkan imbalan. Mereka berbuat sesuatu itu
tidak melihat suku, bahasa, agama. Mereka semuanya menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, prinsip yang kedua yaitu sepenuh hati. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 16, di sana menjelaskan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita tahu, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pemilik segalanya. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan itu memiliki kerendahan hati. Dia meninggalkan kepentingan diri sendiri dan selalu melihat kebutuhan orang lain. Sehingga dia ingin selalu selalu tergerak oleh belas kasihannya untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Nah, lihat, Yesus tidak memandang dirinya sebagai Tuhan yang harus dilayani, yang harus dihormati. Tidak, tetapi dia melakukannya dengan sepenuh hati. Dia meninggalkan segala kebesarannya untuk melayani manusia yang menderita. Prinsip melayani yang ketiga seperti untuk Tuhan adalah melayani sampai selesai. Sampai selesai artinya sampai tuntas, tidak setengah, tidak berhenti di tengah jalan. Nah, contohnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia bertobat lalu mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, dia bukan hanya memahami panggilannya sebentar saja, tetapi sampai selesai. Imannya dipertahankan, pelayanannya kepada jemaat dia pertahankan sampai habis nyawanya. Walaupun dia mengalami aniaya, dia tetap melayani, tidak mundur. Jadi melayani itu sampai selesai, sampai kita kehabisan raga atau sampai mati gitu ya. Nah, Rasul Paulus di dalam melayani sampai selesai ini dia lakukan karena dia tahu itu dilakukan untuk Tuhan. Dia mencintai Tuhan sehingga dia mau melayani sesama, bergiat, bertekad, dan berkomitmen. Artinya dia punya tekad gitu ya, menyatakan janji untuk melakukan pelayanannya di dalam kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Nah, di dalam melayani ini tentu saja ada resiko. Ada resiko misalnya dijauhi teman, dibenci, dianggap aneh, dianggap kuno. Tetapi Rasul Paulus tetap melayani sampai selesai ya. Jadi dia setia sampai selesai, itu artinya melayani sampai selamanya gitu ya, sampai mati. Jadi tetap setia. Kemudian prinsip yang keempat adalah memberi contoh atau memberi hidup. Memberi hidup ya. Memberi hidup. Contohnya di sini adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dia selalu memandang wajah-wajah orang-orang yang berkesusahan itu seperti dia memandang Yesus. Dia selalu menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan menolong orang-orang yang berkesusahan itu. Dia memberikan makanan, dia memberikan tempat tinggal, dia memberikan waktunya, memberikan hidupnya kepada siapa saja yang membutuhkan, sehingga banyak sekali orang-orang itu tersentuh oleh pelayanan Bunda Teresa ini ya.
hidupnya hanya untuk melayani. Dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan, harta apa benda itu dia tidak ada. Tetapi dia memberikan hidupnya, dia pakai tangannya, dia pakai pikirannya, hatinya, kakinya untuk merawat orang-orang yang sakit, untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga orang-orang bisa juga merasakan kasih Tuhan. Kesimpulannya anak-anak, pelayanan atau kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama sesungguhnya dilakukan untuk Tuhan. Jadi melayani harus didasarkan pada prinsip tulus, segenap hati, sampai selesai dan memberi hidup kita, ya. Tugas belajar atau uji bagaimana kamu sudah bisa mengerti pelajaran ini, mencapai ketercapaian pembelajaran yang yaitu kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu jelaskan prinsip-prinsip melayani. Prinsip melayani tulus, segenap hati, sampai selesai dan memberi hidup. Nah, 4 prinsip melayani inilah yang disebut dengan melayani seperti untuk Tuhan. Mudah kan? Nah, selamat melayani anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap gembira, tetap mentaati orang tua, membaca Alkitab dan melakukannya. Selamat melayani.